Mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para pezina, perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Ketemu lagi dengan saya Amin Ashari yang tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan gratis. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan 17 ciri-ciri wanita yang baik menurut Islam. Menjadi wanita baik adalah hal yang harus diutamakan, terutama di zaman sekarang ini saat pergaulan bebas telah merajalela. Kita harus bisa membentengi diri dengan iman dan takwa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keadaannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Berikut ini adalah ciri-ciri wanita baik menurut Islam. Yang pertama, beriman kepada Allah. Ciri-ciri wanita baik menurut Islam yang baik adalah wanita yang mengutamakan iman, dalam artian meyakini rukun iman dan mengamalkan rukun Islam. Apabila agama seseorang baik, maka insya Allah akhlaknya juga baik. Selain itu, manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa membuat hati jadi tenang. Allah Ta'ala berfirman, "Akan tetapi Allah itulah yang membuat iman terasa menyenangkan bagi kalian, membuatnya tampak indah di dalam hati kalian, dan yang membuat kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang lurus." Sebuah keutamaan dan kenikmatan yang datang dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8. 2. Bertakwa. Cara menjadi muslimah yang baik selanjutnya adalah wanita yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah, mengerjakan ibadah sunnah dan meninggalkan kemungkaran. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. 3. Mampu menjaga kehormatan dirinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, puasa sebulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, "Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai." Hadis riwayat Ahmad. 4. Taat dan menyenangkan suami. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik perbendaharaan seorang lelaki, yaitu istri sholihah yang bila dipandang akan menyenangkannya, bila diperintah akan mentaatinya, dan bila ia pergi si istri ini akan menjaga dirinya. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, berakhlak baik. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling mendekatkanku pada hari kiamat di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sesungguhnya yang paling aku benci dan yang paling menjauhkanku dari hari kiamat di antara kalian adalah yang paling jelek akhlaknya, yang suka berteriak-teriak, orang yang sombong, dan orang yang melebarkan mulutnya. 6. Mampu menjaga syahwat.
Tips menjadi wanita sholihah juga dengan menjaga syahwat atau nafsu, tidak sering memandang atau berinteraksi dengan lawan jenis dan selalu menundukkan pandangan. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang ketujuh, menutup aurat dengan benar. Cara mempercantik diri menurut Islam bukan dengan berpakaian seksi atau mengenakan barang-barang brand, tetapi lewat berpakaian secara islami, yakni menutup aurat secara syar'i sehingga terhindar dari hal-hal yang buruk. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita atau keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengelurkan atas diri mereka ke seluruh tubuh mereka jilbab mereka. Hal itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai para wanita muslimah yang terhormat dan merdeka, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedelapan, menjaga silaturahmi. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik padanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalinlah tali silaturahmi dengan orang tua dan kerabat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, tidak dendam dan mudah memaafkan. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasul pun bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Hadis riwayat Tabrani. Yang ke-10, memperbanyak amal ibadah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang ke-11, tidak bersikap dengki, dan janganlah kamu iri hati kepada apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki adalah bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Yang ke-12, betah tinggal di dalam rumah, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Yang ke-13, memiliki sikap malu. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, dan rasa malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat muttafaq alaih. Dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kata-kata kenabian terdahulu yang masih teringat oleh masyarakat adalah, jika kamu sudah tidak memiliki rasa malu, maka kamu akan berbuat semaumu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ke-14, berbakti pada orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Yang ke-15, menuntut ilmu.
Hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis dan lapakanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang ke-16, menjauhi zina. Zina dalam Islam merupakan dosa besar sehingga harus dijauhi. Apabila kita melakukannya, maka sebaiknya berusaha menerapkan cara menghapus dosa zina dengan melakukan surat taubat serta amalan penghapus dosa zina lainnya. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub bahwasanya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril dan Mikail. Beliau bercerita, kami berangkat pergi sehingga sampai di suatu tempat semisal tanur, bagian atasnya sempit sedangkan bagian bawahnya luas. Dari situ terdengar suara gaduh dan ribut-ribut. Kami menengoknya. Ternyata di situ banyak laki-laki dan perempuan telanjang. Jika mereka dijilat api yang ada di bawahnya, mereka melolong oleh panasnya yang dahsyat. Aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka? Jibril menjawab, mereka adalah para pezina, perempuan dan laki-laki. Itulah azab bagi mereka sampai tibanya hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari, Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Ahmad. Yang ke-17, menghindari ghibah dan fitnah. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW pernah berjalan melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua orang ahli kubur itu disiksa, dan kedua tidak disiksa karena dosa besar. Ya benar, sesungguhnya dosa itu adalah besar. Salah seorang di antara keduanya adalah berjalan di muka bumi dengan menyebarkan fitnah mengumpat, sedang salah seorang yang lain tidak bertirai ketika kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, ciri-ciri wanita yang baik menurut Islam adalah wanita yang memiliki akhlak yang baik, menjauhi perkara-perkara yang tidak ada gunanya ataupun sesuatu yang haram. Wanita yang tidak mengumbar aurat, sungguh menjaga kehormatannya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang demikian. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi pemirsa semua yang menonton video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.